Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumroh, NIM 2014-2014-6, kelas PWS 1D. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan sumber ajaran Islam. Baik, langsung saja yang pertama yaitu A. Pengertian agama Islam. Ada dua sisi yang dapat kita gunakan untuk memahami pengertian agama Islam, yaitu sisi kebahasaan. Dalam peristilahan, kedua pengertian tentang Islam ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, dari segi kebahasaan, Islam berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata salima yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata salima selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri, masuk ke dalam keramaian. Dari pengertian kebahasaan ini, kata Islam dekat dengan arti kata agama yang berarti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, dan kebiasaan. Sedangkan yang kedua secara istilah, Islam adalah nama bagi suatu agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya dilihat dari misi ajarannya, Islam adalah agama sepanjang sejarah manusia. Agama dari seluruh nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok manusia. Baik, yang selanjutnya yaitu B. Sumber ajaran Islam. Di kalangan ulama terdapat kesepakatan bahwa sumber ajaran Islam yang utamanya adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Sesuai dengan ajaran agama Islam itu sendiri, sebagai wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penjabarannya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengenai sumber ajaran Islam tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut. Baik, yaitu yang pertama Al-Quran. Di kalangan para ulama dijumpai adanya perbedaan pendapat di sekitar pengertian Al-Quran, baik dari segi bahasa maupun secara istilah. Asy-Syafi'i misalnya mengatakan bahwa Al-Quran bukan berasal dari akar kata ataupun dan bukan pula ditulis dengan memakai hamzah. Sementara itu, dari pendapat Al-Fara berpendapat bahwa lafaz Al-Quran berasal dari kata kerain yang berarti kaitan. Karena dilihat dari segi makna dan kandungannya, ayat-ayat Al-Quran itu satu sama lain saling berkaitan. Adapun pengertian Al-Quran secara istilah dapat dikemukakan dari berbagai pendapat, yaitu sebagai berikut. Secara ringkas mengutip pendapat para ulama pada umumnya yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terus selanjutnya yang kedua yaitu Al-Sunnah. Menurut bahasa, Al-Sunnah artinya jalan hidup yang dibiasakan. Terkadang jalan tersebut ada yang baik dan ada juga yang buruk. Pengertian Al-Sunnah seperti ini sejalan dengan makna hadis Nabi yang artinya, barang siapa yang membuat sunnah atau kebiasaan yang terpuji, maka pahala yang membuat sunnah itu dan pahala bagi orang yang mengerjakannya. Dan ada kata juga, dan barang siapa yang membuat sunnah yang buruk, maka dosa besar bagi yang membuat sunnah yang buruk itu dan dosa bagi orang yang mengerjakannya. Sebagai sumber ajaran Islam kedua, setelah Al-Quran, Al-Sunnah memiliki fungsi yang pada intinya sejalan dengan Al-Quran. Keberadaan Al-Sunnah tidak dapat dilepaskan dari adanya ayat-ayat Al-Quran yang bersifat global atau bisa disebut juga dengan garis besar. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.